Bab 37. Kayla berjalan gontai memasuki rumah. Kayla mendengar suara ibunya yang sedang memarahi keduanya adiknya di ruang keluarga. Embun melihat Kai yang melintas tanpa mengatakan apapun. Embun memanggilnya, Kai. Kai yang tidak fokus berjalan tanpa memperdulikan. Kayla, panggil Embun berlari kecil mendekat. Kai menoleh dan menghentikan langkahnya. Berbalik melihat ibunya yang berlarian mendekat. Ibu mau bicara sebentar. Tunggu ibu di ruang kerja dedimu ya. Kai mengangguk tanpa suara. Berjalan menuju ruang kerja Malvin. Ceklek. Pintu Kai buka, di dalam sudah ada Malvin yang duduk di kursinya. Dengan wajah yang dia tenggelamkan di kedua telapak tangannya. Saat Kai membuka pintu, Malvin menurunkan tangannya. Pria bule itu tersenyum. Masuklah. Kai melangkah pelan. Dan duduk di sofa. Apa yang Dedi pikirkan? Tanya Kai menatap Malvin yang masih terlihat banyak pikiran. Apa? Ada perang cyber lagi? Malvin berjalan mendekat. Lalu duduk di sebelah Kai. Menatap inten anak sambungnya itu. Apa kamu begitu mencintai Gara? Kai tertegun. Kenapa Dedi tiba-tiba menanyakannya? Ceklek. Suara pintu dibuka. Embun masuk dengan membawa minuman dan camilan di atas nampan. Embun menghampiri sembari meletakkan nampan bawaannya di meja. Embun duduk di sisi lain Kai. Kayla, Embun ikut bersuara. Kai menoleh pada ibunya. Sebenarnya apa yang terjadi di gunung waktu itu? Kayla tertegun. Kenapa ibu menanyakannya sekarang? Ada apa? Kai tidak mengerti. Aku tidak tahu apa maksud Gara mendekatimu. Entah itu murni karena memiliki perasaan padamu atau dia hanya ingin memanfaatkanmu. Kai tersenyum kecut. Kenapa ibu berkata seperti itu? Sebenarnya, hari ini ibu bertemu dengan Daniel, ayah Gara. Kayla menelan ludahnya yang serasa tercepat di tenggorokan. Embun mengeluarkan beberapa lembar foto dan menunjukkannya pada Kayla. Kai mengambilnya, dia terperangah melihat foto dirinya dengan Gara. Ini, sejauh apa hubungan kalian? Mata Kai berembun. Kalian tidak sampai melakukan hubungan terlarang kan? Tanya Embun hati-hati. Kayla menggelengkan kepalanya. Apa ibu percaya padaku? Kai beralih menatap wajah Dedi Mal. Apa Dedi Mal percaya padaku? Malvin tersenyum tipis. Tentu saja. Ucapnya yakin memeluk tubuh anak sambungnya. Kai. Ayah Gara bilang. Gara akan segera bertunangan. Kai terisak kecil. Mengingat apa yang Gara ucapkan sebelumnya. Jangan percaya apapun yang kamu dengar ataupun yang kamu lihat. Di sini. Hanya ada kamu. Suara Gara terngiang di kepalanya. Membuat Kai makin sesenggukan. Malvin memeluk erat anaknya. Mengusap lengan gadis itu. Dan mengecup puncak kepalanya. Tidak apa-apa. Ini pasti berlalu. Jangan bersedih. Hibur Malvin dengan mata berkaca. Ia tahu Daniel memang sengaja melakukan ini karenanya. Flashback dikit. Malvin berdiri di balkon ruang tengah. Menekan dengan kasar sambung telepon. Ini yang kesekian kalinya Malvin menghubungi Katie. GGH. Apa yang mereka lakukan? Kenapa tak satu pun menjawab panggilanku? Gerutu Malvin menggertak giginya. Sayang. Malvin menoleh. Melihat istrinya berdiri dengan ragu. Ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Mari kita bicara dulu. Ajak Embun mengisyaratkan untuk masuk ke dalam kamar. Ada apa? Tanya Malvin serius setelah menutup pintu kamarnya. Embun menunjukkan foto-foto yang dia dapat dari Daniel. Apa ini? Tanya Malvin meminta penjelasan. Menatap foto Kai dan Gara bersama. Termasuk mereka di dalam gubuk di tengah gunung. Tadi, Daniel menemuiku. Apa? Tangan Malvin mengepal. Dia menunjukkan foto itu. Lalu dia bilang, Gara akan bertunangan minggu depan. Apa? Malvin menatap tak percaya. Dia bisa membatalkan rencana pertunangan itu dengan syarat. Malvin tertawa kecut. Embun bernafas berat. Dia ingin aku datang padanya. Dengan begitu, dia bisa membatalkan pertunangan itu. Embun menatap wajah Malvin dengan sendu. Apa yang harus aku lakukan? Malvin berbalik menatap sedih pada Embun. Malvin memeluk tubuh istrinya itu. Aku tidak mungkin datang padanya. Juga tak ingin mematahkan hati Kayla. Lirih Embun mulai terisak kecil. Maafkan aku. Kenapa kamu yang meminta maaf? Protes Embun menatap wajah suaminya. Semua ini terjadi karena aku.
Karena kebenciannya padaku. Bodoh. Daniel lah yang bersalah. Dia seharusnya dihukum. Apa rencanamu? Bagaimana menurutmu? Embun malah balik bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak mungkin datang padanya. Kau tahu kan? Aku tidak menyuruhmu begitu. Lalu, Embun menatap suaminya intens. Kita korbankan hati Kayla. Malvin terdiam. Tentu dia juga tak ingin itu terjadi. Apa yang harus mereka lakukan? Ayo kita bicarakan dengan Kai. Utus Malvin pelan. Kayla mengusap air matanya. Gadis itu lalu tersenyum. Aku tidak apa-apa. Ibu dan Dedi Mal jangan terlalu khawatir. Ucap Kai pelan. Apa Paman Daniel hanya memberikan ini? Apa dia mengatakan yang lainnya? Kai berusaha tegar di hadapan orang tuanya. Apa kalian baru saja bertemu tadi? Tanya Malvin hati-hati. Kalian sudah membicarakannya. Ya, seperti itu. Kai mengangguk dengan senyuman. Apa Paman Daniel juga mengancam ibu? Embun tertegun. Kai melihat perubahan wajah ibunya. Kai tersenyum pahit. Jadi begitu ya, Kayla. Aku tidak apa-apa. Ucap Kai beranjak dari duduknya. Aku akan mengecek apakah mereka menyerang web Dedi atau tidak. Saat ini kita tak bisa lengah Mom. Malvin sedikit terkejut dengan reaksi Kayla. Gadis itu tidak hanyut seperti yang dia bayangkan. Malvin ikut berdiri, dan menepuk bahu putri sambungnya. Dedi senang kau bisa menerimanya dengan baik. Ucap Malvin. Maafkan El Bukai. Tidak apa-apa ibu. Ucap Kai. Kita hanya perlu saling jujur dan terbuka saat ini. Kalau begitu aku ke kamar dulu. Malvin dan Embun tersenyum kecil. Baiklah. Kai berjalan memasuki kamarnya dalam diam. Gadis itu meletakkan tasnya. Kai memasuki kamar mandi mengguyur tubuhnya. Menghilangkan penat di hati dan pikirannya. Kai keluar dari kamar mandi setelah puas berendam. Dengan masih memakai baterobenya. Kai duduk di depan komputernya. Jari tangannya mulai beraksi. Jadi kali ini kau menyerangku, Paman Daniel. Jangan kau pikir aku akan diam saja. Akan kubuat kau menyesal melakukan ini padaku. Ucapnya tajam. Dengan jari yang menari di atas keyboard. Mata Kayla memicing, tatapannya fokus pada layar di depannya. Chip pemberian Gara pun terpasang pada perangkat itu. Bab 38. Kalian. Malvin menggeram dengan ganas melihat pasangan yang baru saja datang itu. Kenapa tak satu pun dari kalian yang menjawab panggilanku? Maaf Tuan Mertua. Kami sedang sibuk. Malvin tertawa hambar. Sibuk. Malvin melangkah menjauh sambil menggerutu. Embun melihat suaminya itu dengan geli sambil menggelengkan kepalanya. Embun tersenyum menatap pasangan yang baru saja resmi menikah itu. Masuklah, ucap Embun. Maklumi dedimu ya. Dia kesal karena sangat rindu dengan anak gadisnya. Kalian tahulah, Keke Embun masih geli. Yah, kami tahu kok Momi. Sahut Katy enteng. Mana twins? Di belakang nangkepin ikan buat dipanggang sama Joe. Oke. Aku nyusul mereka ya Mom. Kangen nih ma mereka. Katy melangkah ke belakang rumah di mana kolam ikan berada. Melihat Katy yang semakin menjauh, ia lalu berpindah menatap mantu pertamanya. Embun tersenyum. Sudah makan, Mem. Sudah. Ucapan Ken mengambang. Merasa kikuk sendiri. Panggil aku Momi juga. Sekarang kita adalah keluarga, jangan merasa sungkan. Baik, Momi. Embun terkekeh mendengar Ken begitu kikuk mengucapkan Momi. Anak menantu, kemari. Panggil Malvin menggerakkan jarinya dengan tatapan tajam pada Ken. Ken bernafas berat. Baik, Tuan Mertua. Ken melangkah mengikuti jejak bosnya ke ruang kerja Dedi Mal. Begitu masuk dan menutup pintu, Ken berdiri dengan sigap menatap lurus ke depan. Malvin berbalik dan menatap wajah menantunya itu. Kau, geram Malvin. Kenapa baru mengulangkannya sekarang? Malvin mendelik pada Ken tepat di wajahnya. Kami hanya melakukan kegiatan pribadi. Duh, Ark. Terang Ken menggosok betisnya yang ditendang Malvin. Puan, ini namanya kekerasan. Kau, anak menantu sialan. Umpat Malvin kesal. Beraninya kau dengan putri kecilku. Kegiatan pribadi apaan? Apa saya harus menjabarkannya? Itu hal pribadi. Tanya saja pada Nona Katy. Aku tidak mungkin bertanya padanya. Kesal Malvin. Tunggu. Kau memanggilnya apa barusan? Ceklek. Suara pintu dibuka.
Embun masuk dengan membawa minuman dan makanan kecil. Sayang jangan begitu pada menantumu. Nanti dia kabur. Goda embun melirik Malvin dan Ken bergantian. Ken, tolong maklumi saja Malvin. Dia masih kesal karena sembarangan menikahkan putri kecilnya. Sambungnya dengan senyum ramah. Tentu saja, Mommy. Malvin mendelik mendengar Ken memanggil embun dengan sebutan, Mommy. Ken, pergilah temani Katie dan Twins. Baik, Mommy. Ken menunduk pada Malvin dan embun. Lalu melangkah mundur dan berbalik. Keluar dari ruang kerja bos sekaligus mertuanya itu. Dia masih sangat kikuk menyebutku Mommy. Kekeh embun dengan gelengan kepala. Embun beralih melihat Malvin. Ia tersenyum geli melihat tingkah suaminya. Kenapa kamu kekanakan seperti ini? Memeluk pinggang Malvin dan menatap wajah suaminya. Aku mencintai mereka. Yah, aku tahu. Peluk embun menyetujui. Bagaimana dengan Kai? Malvin masih memikirkan Kayla yang masih mengurung diri di kamarnya. Kalau kamu sangat mengkhawatirkannya, kamu bisa melihatnya sayang. Saran embun melihat wajah Malvin dengan lembut. Apa kau tidak mengkhawatirkannya? Tentu saja. Tapi aku cukup tahu anak gadis kita sangat tegar menghadapinya. Embun. Aku berpikir untuk menemui Daniel besok. Ucap Malvin. Untuk apa? Aku harus membuat perhitungan dengannya. Embun menggeleng. Jangan sekarang. Kita susun rencana dulu. Bagaimana? Kita harus saling terbuka dan jujur. Seperti kata Kai. Baiklah. Aku mengerti. Aku tidak akan bertindak sendirian. Malvin memeluk erat istrinya. Biar aku temui Kai dulu. Oke. Kayla duduk memeluk lutut di depan komputernya. Kai sedang menunggu beberapa akun fakenya terisi dana. Pikiran Kayla bercabang pada kencannya dengan Gara tadi. Flashback lagi. Wow. Kayla menarik nafas setelah akhirnya kepalanya muncul di permukaan. Di depannya Gara tersenyum lebar. Kai menatapnya protes. Kenapa menciumku di bawah air? Aku kesulitan bernafas. Apa kau lebih suka ciuman di atas air? Gara semakin mendekat. Refleks tubuh Kai mundur dan terpentok di pinggiran kolam sungai. Gara mendekat mengunci tubuh Kai dengan kedua tangannya. Wajah Gara semakin dekat. Netranya mulai menutup perlahan. Satu kecupan mendarat di bibir Kayla. Lalu berubah jadi hisapan. Lidah Gara menggelitik celah bibir Kai. Hingga sedikit terbuka. Dengan sigap Gara masuk dan mengorek seluruh ruang mulut Kai. Semakin lama Gara semakin tak sabar. Ciuminya semakin menuntut. Ingin lebih dan lebih. Kai meluk leher Gara. Menyambut ciuman panas prianya dengan antusias. Hingga keduanya menarik nafas bersamaan setelah saling melepaskan. Aku mencintaimu, Kai. Gara menelan ludahnya. Serasa tenggorokannya yang terus tercekat. Aku hanya ingin kamu. Gara sekali lagi mengecup bibir Kai. Mempertemukan kedua lidah. Lalu Gara membuai jarak. Aku mencintaimu. Hanya kamu. Gara lagi-lagi menyatukan bibirnya. Aku mencintaimu. Kai. Dikecupnya lagi Kayla. Kenapa kau terus mengucapkannya? Aku hanya ingin kau tahu dan percaya padaku. Gara menggulung bibir Kai yang membuatnya ketagihan. Aku percaya pada Gara mengulas senyum. Senyum kelegaan. Flashback off. Kayla menggelengkan kepalanya. Fokuslah Kai. Kayla menatap layar di komputernya. Bar menunjukkan pemindahan hampir 100%. Kai tersenyum puas. Aku mendadak kaya sekarang. Jari lentik Kai mulai beraksi lagi. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. Kai menoleh. Gegas Kayla berlari menuju pintu. Kayla membuka pintu kamarnya. Malvin sudah berdiri di depan kamarnya. Ada apa Dat? Kai sengaja membuka pintu selebar tubuhnya yang mengganjal di celah pintu. Apa yang kau lakukan? Aku baru selesai mandi. Malvin terdiam sejenak. Sepertinya kamu sedang tak ingin diganggu. Lanjutkan apapun yang kamu kerjakan. Terima kasih Dedi. Ucap Kayla segera menutup pintu kamar. Malvin bernafas berat. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Pikir Malvin sedikit khawatir. Di sisi lain di lokasi lain. Laos berlari dan membuka bar tempat Daniel sedang minum dan bersenang-senang dengan wanita penghibur berada. Terlonjak kaget melihat Laos begitu panik. Puan, apa? Kenapa wajahmu begitu? Puan, kita diretas. Seseorang telah menyedot dana rahasia kita dari akun. Apa? Daniel terlonjak kaget.
segera berdiri dan berjalan keluar bar dengan cepat. Daniel berjalan menuju sebuah ruang khusus. Di sanalah anak buahnya bekerja. Apa yang terjadi? Suara bariton Daniel membuat pekerjanya tersentak. Kita diretas tuan. Apa? Daniel menendang kursi lipat di dalam ruang itu. Suara jatuhnya membuat bulu-bulu halus meremang. Lalu kalian diam saja. Kami lakukan sebaik mungkin. Bagaimana hasilnya? Tanya Daniel dingin. Dengan wajah marahnya. Anak buah Daniel gemetaran. Siapa? Siapa yang melakukannya? Sentak Daniel tak sabar. Kami. Kesulitan melacaknya. Apa? Daniel tersulut. Dadanya naik turun karena emosi. Apa kerja kalian? Teriaknya marah. Tuan, kami menemukan alamat IP itu dari rumah ini. Ucap Laos yang berdiri di belakang Daniel. Apa? Kau mau bilang Gara pelakunya? Alamat IP itu milik Anda. Apa? Daniel mencengkram kerah depan Laos. Apa kau sedang bercanda sekarang? Maaf tuan. Di mana Gara? Tuan muda sedang berlatih baseball di belakang. Daniel menggertakkan giginya, melangkahkan kakinya keluar.